Okay, attention please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How's your days? Okay, fine. I hope you all in good condition and stay healthy. Okay, before we start our lesson, please the leader of the class lead the prayer today. Salman. Attention, please. Begin. Okay, thank you. And I will check your person. Salma, Devita, Anggun, Masya, Rasi, anyone substantially? No? Okay, good. Okay, before we start our lesson, I will ask you, have you an experience or interest experience or sad experience or happy experience that occurred in your life? Kalian pasti pernah mengalami atau mempunyai pengalaman yang bahagia ataupun yang sedih di masa lalu. Betul? Contohnya pengalaman bahagia, berlibur ke Pulau Dewata Bali itu bisa termasuk pengalaman bahagia. Atau pengalaman sedih misalkan ketika misalkan kalian punya pengalaman pernah dikejar oleh kera ataupun anjing, nah itu juga termasuk pengalaman. Ada yang bisa contohkan atau punya pengalaman yang kalian pernah alami atau tidak? Oke, contohnya apa, Mbak Salma? Sama? Satu, betul-betul sama teman. Lagi bisa, kenapa? Yang kamu atau temenmu? Malah kamu gitu. Oke, jadi pengalaman-pengalaman itu dalam konteks belajar kita adalah recall text. Apa? Recall text. Oke, betul. Nah, terus what is recall text? Jadi apa yang dimaksud dengan recall text? Okay, start from definition. Recall text is a text that function to recite or retell event or experience that occurred in the past. Nah, jadi yang sudah seperti saya sampaikan tadi ya, recall text itu adalah cerita yang menceritakan tentang pengalaman, menceritakan kembali tentang pengalaman yang terjadi di masa lalu, entah itu pengalaman yang membahagiakan ataupun senang, ataupun pengalaman yang sedih, ataupun pengalaman yang apa istilahnya bikin trauma, itu juga bisa termasuk recall text. Oke. Fungsinya apa sih recall text itu? Social function and structure of recall text. Social function, to intend or to inform, entertain readers who read this text. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menghibur. Jadi semata-mata ya, pengen menceritakan atau menghibur dengan aku berpengalaman, aku yang punya pengalaman buruk atau punya pengalaman yang baik. Nah, itu tujuannya untuk menghibur pembaca ataupun yang mendengarkan teks tersebut. Nah, unsur-unsur atau struktur dari konteks itu apa saja? Yang pertama, orientation. Apa? Orientation. Yang kedua, event. Yang ketiga, reorientation. Jadi berapa unsur atau struktur dari konteks? 3. Apa saja? Orientation, event, and reorientation. Nah, apa sih yang dimaksud bagian-bagian itu apa saja sih? Oke, yang pertama, orientation. Orientation is the beginning of the story, atau awal dari cerita. Jadi kayak bukan kalau misalkan kamu punya pengalaman pergi berlibur kemana, itu berarti ya mulai dari kamu berangkatnya, terus
apa di perjalanan dan sebagainya itu orientation. Jadi tahap awal dari sebuah cerita. Terus next events itu bagian di mana ceritanya itu memasuki sebuah peristiwa yang kamu alami. Nah, intinya dari ceritamu, kalau misalkan ceritamu itu bagus ya, jadi ini events yang menjelaskan tentang cerita bagusmu itu. Kalau jelek ya berarti event yang menjelaskan sesuatu atau event burukmu itu maksudnya di events. Terus selanjutnya reorientation itu berisi tentang akhir dari ceritamu itu bagaimana. Kalau cerita bahagia berarti ya nanti setelah kamu mendapatkan atau mengalami hal yang bahagia, terus kamu mendapatkan apa, terus nanti terus kemudian kejadian itu gimana gitu akhirnya dari cerita kamu, apakah kamu terus trauma ataupun tambah bahagia setelah mengalami kejadian tersebut. Itu maksudnya reorientation. Okay. So far, any questions? No? Really? Gak ada? Paham? You got it? Oke. Beliau tanya, tadi di konteks itu apa? Saya tunjuk. Javita, what is the context? Can you tell me? Please answer. Can you tell me what is the context? Experience gimana? Experience di masa lalu. Oke, sama. Ada berapa structure dari the context? 3, apa saja? Sama. Yes. Oke, orientation. Oke, Rosi. Orientasi itu apa? Orientation itu apa? Bagian yang apa? Bagian pembukaan. Pembukaan? Awalan cerita. Awal cerita. Awal paragraf. Awal cerita. Oke, awal cerita. Terus events. Masa apa events? Kejadian yang terjadi pada saat experience yang dilakukan. Yang terjadi Di masa lalu. Events itu intinya kejadiannya, pas kejadian ini, ceritakan kejadian. Terus, Alhamdulillah, jelaskan what is the orientation? The orientation is the closing part of the text. Oke, reorientation itu bagian penutup atau nanti bisa kondisi ataupun penggambaran dari ceritanya itu akhirnya gimana, ending. Oke, next. Saya kira semuanya sudah paham ini. Lanjut saja ya. Terus kita akan memasuki bagian language feature atau kebahasaan dari the context. Jadi kebahasaan apa yang ada di konteks? Yang pertama, use past tense. Apa? Use past tense. Apa itu past tense? Anyone knows? Jadi kayaknya sudah pernah diajarkan deh. Use past tense. What is past tense? Oke, good, Marsha. Past tense adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lampau. Nah, cocok dengan rekonteks. Kan tadi rekonteks itu menjelaskan peristiwa yang terjadi di masa lalu, di masa lampau. Nah, makanya tenses yang digunakan di rekonteks itu adalah past tense otomatis. Rumusnya apa past tense? Masih ingat ya? Subject, terus verb to, and then object. Oke, good. Oke, next. Language feature-nya dari konteks. Use action verb. Tahu nggak action verb itu apa? Action verb itu kata kerja aksi atau tindakan ya.
eh, apa namanya, menggali, terus menangkap, kayak gitu. Terus apalagi contohnya action verb yang kira-kira kalian tahu? Selanjutnya action verb. Memasak, boleh memasak action, ya kan, boleh. Apalagi in English, apa in English? Crying? Are you sure? Yakin? No. What? What? No. Oh, gardening, ya boleh, gardening. Itu juga bisa. Terus apa lagi? Please attention, please. Jangan apa, berisik sendiri. Nanti kamu saya tunjukkan. Apa? Action verb apa? Read. Again? Oke, terus nanti belajar lagi action verb. Ya. Nanti saya jelaskan kembali tentang action verb kayak agak-agak lupa. Terus lanjut saja ya. Lanjut fitur yang terakhir, use conjunction and time connective to short event or event. Jadi menggunakan konjungsi waktu temporally kayak selanjutnya, kemudian, akhirnya, itu contohnya ya finally, terus and then, furthermore, kayak gitu ya. Oke. Any question so far? Lagi ada pertanyaan? Oh, oke, good, sama. Action verb itu ya itu tadi kata kerja yang menjelaskan tentang tindakan, lebih ke apa, aksi kamu melakukan. Kalau bedanya sama Verb biasa. Nah, kata kerja aktif. Nah, itu kata kerja aktif itu kayak misalkan kamu menangis itu kayak tidak memerlukan objek. Itu kata kerja yang tidak aktif kan. Kamu menangis itu kan tidak perlu objek, ya kan? Menangis itu salah satu kata kerja tidak aktif, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Kalau kata kerja yang action itu biasanya memerlukan objek, setelah yang menjadi apa, menangkap apa, kayak gitu. Ya, you got it? Paham? Oke, good. if I cry about something, Yes, what? does it count as action verbs? No, I'm crying about something. about something. Because of something, not about something. Ya. Jadi kalau menangis itu bukan menangisi apa, tapi karena apa? Ya, kamu menangisi apa? Cuman karena itu kan penyebabnya. Enggak. Yang menjadi penyebabnya ya, itu bukan sebagai objek yang dikenai. Oh, Ya, jadi paham ya? Bisa ya? Oke, good. Before we end our lesson today, I will give you homework. Oke? Jadi sebagai kerjaan di rumah untuk kalian, silahkan mencari sebuah teks recount, kemudian carilah atau nanti pilih bagian-bagiannya, maksudnya kayak bagian orientasi mana, bagian event mana, orientasi gimana gitu ya. Kamu kelompok-kelompokkan ini bagian apa, bagiannya. Oke? yes. And I will discuss next week. Okay, I think that's enough because the time is up, and I think that all of you is understand and catch what I mean. And before I close our lesson, I will remind you. Jadi jangan lupa ya, selalu belajar dan selalu jaga kesehatan, apalagi di musim yang sering bergonta-ganti ya. Jaga selalu kesehatan, stamina-nya supaya tetap bisa belajar dan masuk ke kelas. Okay, I think that's all from me. Thank you very much for attending my class. And as I said, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.